Hai hai halo. Gimana kabarnya? Oh iya, Kisha di sini teman belajarmu yang sejati. Hari ini aku bakal ngajakin teman-teman semua untuk good talk. Pada penasaran gak sih buku apa yang enak untuk dibicarain? Yap, betul banget. Buku yang menurut Keisha wajib banget minimal sekali seumur hidup dibaca, yakni buku Moga Bunda Disayang Allah karya Terelie. Dilihat-lihat kayaknya udah ada yang baca buku Moga Bunda Disayang Allah ya? Ya iyalah, karena buku ini pertama kali diterbitkan di tahun 2006 dan udah ada pernah difilmkan di tahun 2013. Buku ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang cantik jelita bernama Melati. Ia terlahir sempurna, sehat, dan juga normal seperti kita pada umumnya. Tetapi takdir berkata lain. Ia harus merasakan hal yang pahit dalam hidupnya, yakni tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Gelap, hening, tak bersuara, hampa. Di mana dunia berada? Aku siapa? Kalian di mana? Mungkin jika seseorang buta tak bisa melihat, ia masih bisa mendengar lewat telinganya dengan kuat. Lalu jika ia seorang tuli, ia mungkin tak bisa mendengar, tetapi masih bisa melihat dunia melalui matanya yang penuh binar, dan melalui bahasa isyarat ia masih bisa belajar. Tapi bagaimana dengan seseorang yang ditakdirkan buta, tuli, dan bisu? Bagaimana yang ia rasakan saat ini? Seakan-akan dunia terputus dari Melati. Tentu saja Bunda dan keluarganya berusaha untuk mencarikan pengobatan terbaik untuk Melati. Tapi hasilnya tidak ada, baik itu pengobatan tradisional ataupun pengobatan modern dari berbagai dokter di penjuru dunia tidak bisa menyembuhkan Melati. Seperti tidak ada lagi harapan. Tapi Tuhan berkata lain. Bunda Melati sibuk mencarikan pengobatan terbaik untuk anaknya. Dan tiba-tiba saja ada takdir yang mempertemukan Bunda Melati dengan seorang pemuda bernama Karam. Karam adalah seorang pemuda yang suka sekali mabuk-mabukan. Eits, jangan judge dia dulu. Sebelum itu, ia punya latar belakang yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Tapi, dia memiliki trauma yang sangat besar sehingga membuat dia mabuk-mabukan dan tidak jelas dalam kehidupannya. Entahlah bagaimana caranya seorang pemuda mabuk bernama Karang ini menyelesaikan masalah bersama Melati. Apa teman-teman gak penasaran bagaimana sih caranya Karang berkomunikasi dengan Melati? Apakah itu semua berhasil? Apakah usaha ibundanya tidak sia-sia? Dan bagaimana akhir dari cerita Melati? Sebenarnya teman-teman, kisah Melati dalam buku ini adalah kisah nyata seorang perempuan hebat dari Amerika, yaitu Helen Keller. Kelebihan dari buku Moga Bunda Disayang Allah ini, yang pertama, lihatlah cover bukunya yang estetik dan sangat cantik, kisahnya yang sangat menginspiratif, dan tentunya penuh pelajaran juga hikmah yang dapat kita ambil dari kisah seorang Melati dalam buku ini. Mungkin sebagian orang merasa tidak mau membaca buku ini karena sudah banyak mendengar cerita tentang Helen Keller. Tetapi menurut aku, buku Moga Bunda Disayang Allah ini memiliki perspektif atau pandangan lain dari seorang penulis Terelie, sehingga ini tidak akan membuat kalian bosan dalam bacanya. Oleh karena itu, aku mau kalian membaca buku Moga Bunda Disayang Allah, sehingga kalian bisa mendapatkan
buku. Moga Bunda disayang Allah ya. Dadah.